Bismillahirrahmanirrahim. Wali Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, au naq'imain, atau buang hajat di tempat berkumpulnya air atau muara air. Wa fihi, dan di dalamnya dha'fun, ada kelemahan. Syarhul hadis, Ibnu Abbas, fihi ziyadatu naq'imain. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas menambahkan bahwa dilarang buang kotoran, buang hajat, baik kencing maupun BAB, di tempat bergenangnya air. Wan naq'u fil asli tariqu muksil ma'i. Kata naq'u asalnya adalah jalan yang dilewati oleh air sampai pada tempat berhentinya. Wal muradu huna mahallul ma'. Maksudnya di sini adalah tempat air. Wa ma'nahu huna al-mawarid kama taqaddam. Makna yang dimaksud adalah sudah jelas sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu. Wa hadzal hadisi, maka hadis ini tafsirun, menafsirkan atau menjelaskan lil hadis sabiqi, terhadap hadis yang lebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang dahulu adalah kita ini diperintahkan untuk berhati-hati sehingga tidak mendapatkan laknat dari Allah. Hati-hati supaya tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Apa saja yang menjadikan sebab kemurkaan Allah? Di antaranya adalah orang mendapatkan kemurkaan Allah sebab yatakhalla fi tariqin nas, buang hajat di tempat lalu lalangnya orang, sehingga kotorannya bisa terinjak oleh orang lain, maka dapat sumpah dari orang yang nginjek kotoran kita. Kalau nginjek kotoran tai ayam masih mending, namanya ayam. Tapi kalau tai manusia yang keinjek, bagaimana rasanya? Atau mendapatkan kemurkaan Allah sebab buang kotoran di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat teduhan banyak orang, karena itu akan mengganggu orang yang berteduh di situ, sebab bau dari kotoran kita ngambret kemana-mana. Lalu yang ketiga yaitu buang air atau buang hajat besar, sebagaimana diterangkan hadis sebelumnya, yaitu qari'atit tariq wadzilli, di jalan lewatan orang, atau tempat berteduh, atau tempat menggenangnya air. Maka hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Orang-orang zaman dulu itu nggak ada yang punya WC, maka buang hajatnya ke kebun. Ada yang bikin jumbleng atau kakos, atau apa kalau orang Jakarta namanya, jamban, ya zaman dulu jamban. Nah itu belakang rumah. Karena itu supaya tertib, nggak buang kotoran di sembarang tempat. Mungkin kalau orang dulunya dulu, karena tanahnya masih luas, ia buang kotoran itu sembarang tempat, ya. Ya, tapi kemudian bisa terinjak oleh
orang yang lalu lalang. Misalnya di kebun atau di sawah, itu kalau tidak buang hajat di satu tempat, ditempatkan di satu titik, misalnya orang lagi nyari rumput, akhirnya kakinya menginjak kotoran kita. Nah, itu menjadikan sebab kemurkaan Allah. Apa yang dimaksud dengan laknatullah, apa yang dimaksud dengan kemurkaan Allah, yaitu Allah mengangkat keberkahan dari hidup kita. Jadi murka Allah itu, laknatullah itu artinya Allah mengangkat berkah dari kehidupan kita. Ada beberapa sebab, diantaranya disumpahin sama orang lain. Ya, karena orang lain nginjek kotoran kita, dia marah, sumpah serapah, keluar kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Atau kemurkaan Allah itu sebab kita bermaksiat kepada Allah yang terus menerus. Atau pula kemurkaan Allah itu diangkatnya pintu berkah dengan sebab kita menafikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi zaman dulu begitu. Zaman sekarang tempat bergenangnya air di mana kalau sekitar Jakarta? Nggak ada kali ya, di sekitar kita sudah nggak ada. Iya. Jadi air itu ngalir terus sampai ke muaranya, ada tempat embong namanya. Ada di Komplek Hankam. Ya. Komplek Hankam itu masih ada embong namanya, muara air. Itu sengaja ditampung di situ. Nah, itu tempat air bergenang banyak dibutuhkan oleh makhluk-makhluk Allah. Misalnya burung, dia butuh minum, datang ke situ. Atau binatang-binatang yang lain. Karuan kalau di hutan berbagai macam binatang datu. Kalau di daerah perkotaan ya paling misalnya burung liar atau ya binatang-binatang ya semacam apa itu ya apa biasanya binatang-binatang yang hidup di sekitar kita yang liar, ya mungkin kodok atau ya semut atau makhluk-makhluk kecil yang lain, ya atau mungkin ular, ya ular yang ya rawatan orang terlepas, itu bisa saja nanti ke situ ya, karena dia butuh air. Atau kucing liar yang dia tidak berteduh di rumah penduduk, maka dia juga mencari air buat minum. Karena itu tidak boleh kita buang kotoran di situ, sebab kotoran kita menjadikan sebab rusaknya ini air menjadi tercemar. Kalau air tercemar, ujung-ujungnya jadi bau, binatang tidak lagi mau minum. Airnya ada tapi tercemar oleh kotoran kita. Disitulah muncul namanya laknatullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya sebab kita buang kotoran di situ, sementara kotoran itu kan gas beracun ya. Buktinya kentut itu kan tidak sekedar bunyi, tapi ada bau, keluar gas gitu. Nah, itu juga bisa menjadikan sebab ya, mencelakai makhluk-makhluk yang lain. Karena itu kemudian Allah mengutuk ya, orang-orang yang buang kotoran ya, khususnya di naq'ima'in, di tempat muaranya air atau tempat berkumpulnya air, karena air itu dibutuhkan oleh semua makhluk. Bisa jadi zaman dulu ya manusia, orang yang membutuhkan air. Zaman sekarang sudah pada nyedot air dari dalam tanah, bikin mesin sendiri. Zaman dulu atau zaman di mana orang-orang daerah masih memerlukan
mungkin air sungai atau air yang lain, maka tidak boleh kotor, terkontaminasi oleh kotoran kita. Baik, itu hadis yang kita pahami dari hadis riwayat Imam Ahmad. Wa akhrajat Tabrani dan mencatatkan hadis Imam Tabrani an-nahya an qada'il hajati tahtal asjaril musmirati, yaitu berkenaan dengan larangan orang buang hajat tahtal asjari al musmirati, di bawah pohon yang sedang berbuah, wa dhaffatin nahri al jari, dan tepian sungai yang airnya mengalir. Min hadisi Ibni Umar, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Hadis berikutnya masih menguatkan pada hadis-hadis yang di atasnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qada'il hajati tahtal asjaril musmirati wa dhaffatin nahri al jari. Rasulullah melarang orang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tepian sungai yang airnya sedang mengalir. Qauluhu an-nahyu an qada'il hajati, ya, qaulus syarih, kata sang pensyarah, makna melarang orang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah, ikhtalafal ulama fin nahyi huna. Para ulama beda pendapat di sini tentang larangannya. Larangan ini makruh apa haram? Ya, karena kalimatnya naha. Naha yanha, berarti melarang. Melarangnya sampai kepada haram atau cuman makruh saja. Faqila, maka dikatakan innahu litahrim, bahwa larangan itu maksudnya haram. Haram orang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Mengapa? Karena khawatir pohon yang berbuah itu tentu banyak orang-orang yang ada di bawahnya, ada lalu lalang di bawahnya, maka otomatis kotoran itu akan terinjak oleh orang yang ada di bawahnya, karena pohon itu sedang berbuah. Wa qila innahu lil karahati, dan sebagian ulama mengatakan larangannya makruh, tapi makruhnya makruh yang lebih kuat, ya. Makruh tanzih namanya. Jadi makruh yang mendekati kepada haram. Artinya orang buang hajat di bawah pohon yang berbuah itu jatuhnya cuman makruh, bukan haram, ya. Apalagi pohon yang berbuah itu dia jauh dari perkampungan yang tidak mungkin akan dilewati atau didatangi oleh orang-orang dari kampung, maka jatuhnya makruh. Tapi kalau pohon itu ada di perkampungan yang memang di situ banyak orang yang mempergunakannya, apalagi sedang berbuah, pasti orang mondar-mandir untuk mengambil buahnya, maka larangannya namanya larangan tahrim. Maka larangan itu bisa jatuh makruh, bisa jatuh haram. Menjadi makruh kalau tidak membahayakan banyak orang, menjadi haram manakala itu bisa membahayakan kepada banyak orang. Fal awal nahyun haqiqiyun wasani nahyun majaziyun. Maka yang haram itu larangan secara hakiki. Dah, pokoknya jangan buang kotoran di situ, ambil tempat lain yang lebih aman, karena itu bisa membuat bahaya. Sementara yang kedua, makna larangan makruh itu majazi.
majazi itu bentuknya larangan ya, tapi majas, secara majas. Nah, maka ulama memahami kembali kepada konteksnya. Kalau memang konteksnya itu bisa membahayakan ya, orang-orang yang nanti mengambil buahnya, maka larangannya menjadi hukum haram. Misalnya pohon mangga di belakang rumah ya, buahnya sedang lebat, sedang bagus, atau pohon nangka atau yang lain lah. Biasanya kalau lagi musim hujan, musim angin, tuh anak-anak ya, kalau nggak pada sekolah, pagi-pagi pada ke kebun ya, nyari buahan yang pada jatuh dari pohonannya ya. Mungkin ada mangga, mungkin ada apa namanya itu yang baunya sedap itu, wangi itu apa, kueni kalau kata orang kampung kita ya. Mangga yang baunya wangi itu apa, mangga apa namanya ya, atau cempedak pada jatuh gitu karena kena angin. Nah itu otomatis hampir tiap hari, tiap pagi anak-anak pada ngumpul di bawah pohonan. Nah kalau seperti itu maka larangannya adalah larangan haram, karena bisa mencelakai orang lain. Kemudian wadhaffatin nahri al-jari, yaitu tepian sungai yang sedang mengalir. Kita boleh lihat tuh ya, di daerah mana yang masih ada tuh, daerah Cirebon. Kalau kita pulang ke daerah Jawa yang tidak lewat tol, itu daerah Cirebon tuh masih ada orang ya pada mandi di kali. Itu biasanya di situ ada bajai juga di atas kali ya. Di atas kali ada bajainya ya. Ya, ada bajai ya, orang pada naik bajai. Kalau udah jongkok cemplung gitu kan. Nah, di sini ada bajai, ada orang lagi buang hajat. Di sini ada orang mandi, di sini ada orang nyuci pakaian. Masya Allah, bagaimana ceritanya begitu? Nyuci pakaian udah disabun, rapi, beres. Ada yang buang hajat, nyemplung, nyerangsang di bajunya. Ya, Masya Allah, dicuci udah rapi, dijemur kering, ada bau-bau dah. Masya Allah. Atau nyuci berasnya di situ juga, ya, mandinya di situ juga. Kepala udah sampoan, udah rapi, beres, ya. Begitu nyelam lagi, ada yang nyangkut di situ, Masya Allah. Nah, maka keadaan seperti ini itu harus dirubah. Utamanya di sungai-sungai yang masih berfungsi untuk bebersih. Saya lihat foto Jakarta tempo dulu, Jakarta tahun 50-an, itu sungai Jakarta masih buat mandi, masih buat nyuci ya. Itu ada saya foto Jakarta tempo dulu. Itu yang namanya Sungai Cideng itu ya buat mandi, buat nyuci ya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kondisi seperti sungai kita sekarang ini, mengembalikan kejernihan sungai sudah menjadi sesuatu yang sulit ya. Masya Allah. Saya pernah ke Jerman. Itu di Jerman itu sungai-sungai pinggir jalan raya itu airnya bening, Pak. Dasar sungainya kelihatan, ikannya banyak. Jadi kayak sungai-sungai kita tempo dulu. Karena ternyata limbah-limbah dari rumah tangga itu tidak dibuang langsung ke kali, tapi ada alat ya, yang alat itu bisa membersihkan kembali air limbah dari keluarga-keluarga itu. Jadi dibuat wadah besar, lalu air limbah rumah tangga masuk ke situ, kemudian diolah kembali. Sesudah diolah, keluar ke sungai udah bersih. Masya Allah, Jerman adalah negara yang tidak kenal agama Islam. Ya. Saya lihat di beberapa
ya, negara itu bisa seperti itu. Berarti di Indonesia kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi sudah susah ya. Ya, sekarang aja agak lumayan. Zaman dulu mah semua sampah itu buangnya ke kali. Meja, kursi, reot rusak juga lemparnya ke kali. Kasur udah nggak dipakai dibuangnya ke kali. Masya Allah. Ya, akhirnya kalinya ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi misalnya orang buang kotoran di pinggir kali, kan nyerangsang itu kotoran ya. Nyerangsang ya. Misalnya zaman musim panas ya, baunya menyengat kemana-mana. Kalau tiba musim hujan, namanya tai kering kena basah, apa pak namanya? Kata orang Betawi, tai ledik aja. Tai ledik. Makanya suka jadi omongan orang, tai ledik lu gitu. Itu kotoran manusia udah kering kena air hujan. Masya Allah, kayak apa jadinya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara Islam itu menjaga kesucian dan kebersihan, maka kita harus jaga kesucian dan kebersihan kita. Kemudian waqad haqqaqa ghairu wahid minal fuqaha anna an-nahya fi syajaratil musmirati 'amun. Telah bersepakat ya, tidak cuman satu orang dari ulama ahli fikih bahwasanya larangan buang kotoran di bawah pohon yang sedang berbuah itu sifatnya umum. Sawa'un kana halu wujudi samari aw halu ajamiha. Baik pohon itu sedang berbuah ataupun sedang tidak berbuah, maka sifatnya sama, karena di bawah pohon itu berarti banyak lalu lalang orang, atau banyak di situ ada orang-orang yang biasa lewat di tempat itu. Wa qauluhu dhaffatin nahri al-jari, dan sabda Nabi dilarang itu buang kotoran di tepian sungai yang sedang mengalir. Fadhaffatul janib fasubutun nahyi fiha kan yahyi fi ma sababuha. Larangan ini juga sama seperti larangan yang sebelumnya. Kalau sungai itu masih aktif dipergunakan oleh banyak orang, maka buang kotoran di sungai itu hukumnya haram. Fal adatul jariyatu fi kulli baldatin anna janiban nahri mahallu ma yu'birun nasu ilaihi. Karena adatnya orang itu mengambil air ke sungai ya, di kampung mana saja pasti dia melewati dari pinggiran sungai. Begitu melewati pinggiran sungai mau mengambil air, kena kotoran manusia, maka berarti fayata'adzan nasu fayata'adzan nasa biwujudi ma yastaqdirunahu, maka menjadikan sebab ya, mencelakakan pada orang lain karena wujudnya kotoran yang ada di pinggir kali. Fa in kana kadzalika fanahyu tahrimi aqrabu. Kalau keadaannya seperti itu, maka larangan haram itu lebih dekat. Fata'dhiyatun nas haramun ala jami' anwa'iha, karena mencelakai orang lain itu apapun bentuknya hukumnya menjadi hukum haram. Ya Allah ya, Islam benar-benar mengajarkan kesucian dan kebersihan ya, sampai-sampai urusan buang kotoran itu tidak boleh sembarangan. Nah, kita di perkotaan ini mungkin zaman dulu atau zaman sekarang, tapi orang-orang daerah kita di perkotaan mungkin tidak seperti ini kondisi keadaannya, tapi bisa saja hampir mirip dan sama. Kita punya anak yang masih punya anak, atau kalau enggak punya cucu kita tiap hari pakai pampers ya, karena supaya tidak ngotorin kasur. Kalau zaman dulu ya, ya kasurnya yang banjir ya,
karena belum ada pampers zaman dulu ya. Terus nanti kalau musim panas kasurnya dijemur, namanya kasur dari kapas gitu. Kalau nggak dijemur-jemur ya akhirnya bauan, ntar muncul apa namanya binatang kecil itu tinggi bangsat gitu ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang atau kemarin-kemarin pasangin perlak ya. Perlak itu taplak ya, yang dari plastik untuk anak-anak bayi. Zaman sekarang pakai pampers ya. Pakai pampers dipakai mungkin BAB atau mungkin kencing, air kencingnya sudah penuh di pampersnya, dicopot. Itu buangnya juga jangan sembarangan. Ambil plastik, masukkan itu pampers yang udah ada kotorannya, masukkan ke dalam plastik, diikat, ditaruh yang rapi. Kasihan tukang sampahnya. Kalau asal ditomplokin doang, ceplok di tong sampah, itu nanti tukang sampahnya yang kasihan. Ngambilin satu-satu, tangan satu ngambil, tangan satu metot hidung, ya, kebauan. Atau begitu ditarik nyiprat ke muka dia, masya Allah. Itu juga namanya termasuk yata'adzan nas, ya, melukai perasaan orang lain, ya, mencelakai orang lain. Maka sekalipun kita sudah bayar sampah bulanan, tapi tetap namanya buang sampah harus tertib, harus rapi, ada kotorannya harus dipisahkan. Apalagi yang lalu-lalu ada sampah apa namanya Pak RT? Ya. Ada sampah yang dari plastik, ada sampah dari tanaman, ya, daun, itu dipisahkan dulu tuh. Nggak tahu sekarang udah masih begitu apa udah kacau udah. Nah itu juga kita kudu punya perhatian ya. Ya, kita kudu punya perhatian, pampers apa gitu. Atau yang saya masih sering lihat, tikus mati ya. Jangan dibuang ke tengah jalan. Tikus mati ambil, taruh di plastik, bungkus plastik, taruh di tong sampah, supaya kemudian dibuang yang jauh ke tempatnya. Ini enggak, tikus mati dilempar ke tengah jalan, kelindes-lindes orang-orang lalu lalang. Sebelahnya kuliner, sini warung nasi, sini warung makanan, jajanan, masya Allah. Di depannya ada tikus belecetan, rasanya enggak mengena di hati dan pikiran kita. Maka kita sebagai umat muslim jangan jorok, jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Misalnya ada tikus mati, ambil, masukin di plastik, taruh di tong sampah. Atau misalnya ada got yang airnya ngalir, yang alirannya bagus, bolehlah dilempar ke got yang airnya mengalir supaya terbawa jauh dari wilayah kita. Tapi yang lebih aman adalah bungkus plastik taruh di tong sampah. Nah, ini hal-hal yang sekalipun kecil harus menjadi perhatian buat kita. Harus menjadi perhatian. Karena apa? Kita ini punya prinsip an-nadzafatu minal iman. Menjaga kebersihan adalah termasuk bagian dari keimanan. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani falyatawaru kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalika. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnul Qattan wa huwa ma'lulun. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwatar rajulani, apabila
buang air besar dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, falyatawara, maka hendaknya bersembunyi, kullu wahidin, tiap-tiap seorang, minhuma, dari keduanya, an sahibihi, dari kawannya, wala yata'addasani, dan jangan berbicara kedua-duanya, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yamqutu, mengutuk, ala dzalika, atas perbuatan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, membenarkan Imam Ibnu Sakan dan pula Imam Ibnu Qattan, dan hadis ini namanya ma'lul. Qaulu syari' inda Abi Dawud bilafzi qala Abu Sa'id, menurut lafalnya Imam Abu Dawud, qala Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifaini an auratihima yatahaddasani fa innallaha yamqutu ala dhalika. Janganlah keluar dua orang, laki-laki atau perempuan, yadribanil ghaiti, mereka mendatangi untuk buang hajat besar, kashifaini an auratihima, dua-duanya membuka aurat kedua-duanya, yatahaddasani, sambil berbicara, fa innallaha, karena sungguhnya Allah, yamqutu ala dzalika, mengutuk atas hal itu. Qauluhu idza taghawwata ar-rajulu falyatawara, al-amru bit-tawara indal ghaid lil wujub. Kalau orang itu berak berdua, ya, kalau zaman dulu jamban itu kanan kiri, ya. Jadi saya dulu di daerah Karet Kuningan, Pedurenan tuh ada tuh jamban, ya. Jadi orang mau ke jamban, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah itu misalnya pas barengan begitu, sama-sama laki-laki ini, ya, itu jangan kemudian kebuka auratnya, harus ngumpet, harus bersembunyi. Lalu jangan ngobrol, ya, sambil ngeden sambil ngobrol. Kamu tadi oh iya, jelek udah, nggak ada bagusnya. Nah itu nggak boleh. Itu kalau dilakukan maka mendapatkan maktullah, ya, ya. Mengutuk itu dari bahasa Arab yamqutu, ya. Allah mengutuk, ya. Allah tidak menyukai. Jadi sembunyi, ya. Atau zaman sekarang misalnya di toilet umum, ya, toilet umum itu kan sepintu gitu, ya. Pintunya pakai apa namanya tuh, model kayak rolling door itu, besi-besi tipis, ya. Terus kemudian ada tutupnya. Terus WC model duduk itu kan berjejeran banyak itu. Nah itu jangan kemudian ngobrol, Mas nanti jalan lagi jam berapa, kita kan ini di rest area, ntar jam 7 dah, ini kan baru maghrib, ntar habis maghrib sholat isya, habis isya baru jalan dah, misalnya begitu. Nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ngobrol dengan orang lain nggak boleh. Sekarang kalau ngobrol dengan HP boleh nggak? Nah, ya sama aja, ya. Lagi BAB, telepon-teleponan sama temennya, sama pacarnya, nggak boleh. Itu nyanyi-nyanyi boleh nggak? Nggak boleh, karena di toilet itu kita harus konsentrasi, sebab di toilet itu ada namanya al-khubus wal khaba'is, ya. Setan laki-laki dan setan perempuan. Maka harus hati-hati, jangan sampai kena godaan rayuan setan laki-laki, setan perempuan. Buktinya orang kalau sedang buang hajat, tahu-tahu kenapa, ya, barangnya itu berubah-ubah gitu, ya. Tadinya sebelum buang hajat diem aja, begitu buang hajat ngitung keramik, ya. Ya, nah itu berarti ada gerakan setan yang mengganggunya, ya. Gerakan setan mengganggu. Karena itu sebelum masuk kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Nah, jadi bitawari indal ghaid lil wujub. Ya. Jadi wajib orang sedang buang kotoran itu, buang hajat itu bersembunyi. Wa fihi wujubus sitri an qada'il hajati. Jadi wajib itu menutupi dari sedang buang hajat. Wa sitrul aurati wajibun ala ikhtilafi ashkaliha. Termasuk menutupi aurat itu wajib. Ya. Jadi menutup diri dari penglihatan orang lain dan menutup aurat. Ya. Nah, menutup aurat ini kalau buang hajatnya di tempat yang lapang, di tempat yang bisa kelihatan oleh orang lain. Waqad ajma'al ulama'u an wujubi sitril aurati, dan para ulama telah sepakat tentang wajibnya menutup aurat. Wa taqyidi bit taghawwudi manzilihi manzilatal ghalibi, dan harus menempati tempat yang tidak terjangkau oleh pandangan banyak orang. Nah, itu orang buang hajat. Wa muradul hadisi anna ar-rajulaini wa ma fawqahuma idza taghawwatau yajibu sitru auratihima aw auratihim li alla yara ba'duhum auratul ba'di. Maka makna hadis ini, baik dua orang atau lebih dari dua orang, kalau dia itu buang hajat maka harus tertutupi, tidak boleh dilihat oleh orang lain atau saling melihat. Ya. Kebetulan WC-nya berhadapan, harus saling melihat, itu nggak boleh. Ya. Nah, umpamanya suami istri, sekalipun suami istri, karena itu pada posisi sedang dalam keadaan kotor. Ya. Ya, suami istri WC-nya dua, ya, itu buang hajat barengan, ya, istrinya jongkok di depannya, suaminya jongkok depannya, nggak boleh. Ya. Berhadapan nggak boleh. Li'alla yara ba'duhum auratul ba'd, supaya tidak kelihatan aurat sebagian oleh sebagian yang lain. Sebab taqaddama annallaha la'ana an-nadhir wal mandur war rajulani la mafhumun lahuma. Jadi sudah dilewati keterangan hadisnya bahwa Allah mengutuk orang yang melihat dan orang yang sengaja untuk dilihat. Ya. Ya, jadi orang ngintip itu dosa apa enggak? Ngintip orang lagi mandi, dosa. Ya. Bahkan itu mendapatkan laknat dari Allah. Ya. Lalu yang diintip sengaja, ya, biarin, gue sengajain, lagi ada orang ngintip, sama-sama dosanya. Kalau begitu mah gak usah ngintip dah. Ya Allah. Wa qauluhu la yatahaddatsani, sabdanya jangan berbicara kedua-duanya, fihi khobariyah lafdhan. Ya. Ini secara lafal khobar, tapi insya'iyah maknan. Ya, maknanya insya. Wal muradu huna an-nahyu anit tahaddus, tahaddusi. Nah, makna yang dimaksudkan di sini adalah larangan orang ngobrol, lagi buang hajat ngobrol. Wa huwa huna lit-tahrim bidilalatil illatil mansusi fi dzalika. Larangannya larangan haram. Nah, sekarang begini, istrinya lagi BAB, suaminya mau pergi nyari kunci motor nggak ketemu. Suaminya nanya, boleh nggak, Mak, tadi lihat kunci motor nggak, di mana? Gitu. Oh, lihat Pak, tuh di meja panjang misalnya. Nah, itu boleh, jawab begitu boleh. Ya. Tapi kalau suaminya, Mak, saya mau jalan ya, kan kamu lagi di toilet, Assalamualaikum, boleh jawab nggak tuh istrinya? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nanti jawab salamnya kalau sudah naik tuh. Nah, maka kalau istrinya lagi di toilet ya nggak usah salam dah, ya. Nanti malah justru jadi tambah dosa.
Wa huwa qauluhu, dan itu sesuai dengan sabda Nabi, fa innallaha yamqutu bihima. Allah mengutuk orang yang ngintip orang sedang BAB atau orang sedang mandi. Fal maktu masdarun min maktin maktan min babin qatlin qatala. Asyaddul bughdi, yaitu Allah sangat-sangat tidak menyenangi, ya, Allah sangat-sangat tidak menyenangi min amrin qabihin, terhadap urusan yang buruk. Ya, itu kalimat makna dari al-maktu. Fallahu innama yamqutu fi syai'il haram, maka Allah sesungguhnya mengutuk sesuatu yang haram hukumnya. Wa yumkinu ay yahmilan nahyu huna litanzih binaan 'alal adab. Tapi bisa juga ini maksudnya adalah larangan makruh, bukan haram, yaitu karena adab. Adabnya orang BAB jangan ngobrol, maka nggak usah ngobrol. Ya, kalau ngobrol itu menjadi tidak punya adab, lagi buang hajat malah ngobrol. Wa idza sabata anna nahya litanzihi fal 'illatu fi qawli fa inna Allah yamqutu bihima. Maka bagi kita mengambil dasar apabila Rasulullah telah menyampaikan hal seperti ini, sebaiknya kita tidak melakukan, baik itu larangan makruh ataupun larangan haram. Bagi kita pada hal-hal yang itu sudah dilarang oleh Rasulullah, maka hendaknya kita menghindarinya. Kenapa? Sebab apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan semua pasti ada hikmahnya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.